Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image ya Lur ya. Oke. Di video ini mungkin kita atau saya sedikit bercerita tentang pengalaman kemarin waktu lebaran. Jadi di sini kita itu ada sebuah acara besar-besaran tepatnya di Madiun ya. Nah, awal mula dari acara ini adalah dari gagasan Mas Coli Airbrush dan Sontoloyo Painter atau Mas Alip. Nah, ketika itu dua beliau ini itu menelpon saya. Ya telepon. Halo, Yu. Gimana kalau kita mengadakan acara lagi seperti tahun kemarin? Seperti tahun yang lalu kita sudah mengadakan acara. Dan ternyata tahun ini kita pengen ada acara itu lagi. Nah, sehingga saya berpikir nih Lur, karena teleponnya itu dadakan. Jadi saya itu berpikir malam itu langsung saya berpikir gimana caranya saya bisa mengadakan acara itu lagi. Saya punya inisiatif langsung telepon Pak Ganjar sama Mas Gibran. Saya telepon Pak Ganjar sama Mas Gibran. Pak Ganjar, Mas Gibran, saya pengen ada acara seperti ini. Sudah saya jelaskan bla bla bla. Langsung dijawab sama dua tokoh nasional ini. Oh gini, kita kasih info sekalian sama Pak Mahfud MD. Oh iya Pak, perlu itu. Nah, setelah itu kita kasih info ke Pak Mahfud MD. Ternyata Pak Mahfud mengizinkan, memberikan celah untuk membuat suatu acara. Oke yuk. Bilangnya laksanakan acaramu. Semoga acaramu bisa bermanfaat buat orang banyak. Oke Pak Mahfud, saya akan laksanakan. Nah, di situ saya senang banget. Sudah dapat izin dari 3 tokoh nasional. Dan ternyata itu hanya mimpi. Waktu itu Mas Coli telepon itu malam. Terus habis telepon saya tidur. Ternyata mimpi saya teleponan sama Pak Ganjar, sama Mas Gibran, sama Pak Mahfud. Minta izin untuk bikin acara. Oke lah, gak apa-apa. Yang penting acaranya terselenggarakan. Semoga mimpi itu jadi kenyataan Lur. Oke Lur, kita langsung ke topik pembahasan. Di sini acara ini sebenarnya bukan acara resmi atau acara bergengsi yang ada di kota-kota besar. Enggak, ini di sini ini sebenarnya hanyalah sebuah pertemuan painter Nusantara atau temu kangen antara painter Nusantara. Jadi kita undang jadi satu di tempatnya Mas Alip atau Mas Sontoloyo Painter yang ada di kota Madiun. Oke, di sini banyak sekali painter yang berdatangan, yang antusiasnya sangat tinggi banget. Ada yang dari Lumajang, Jawa Timur, terus Mas Coli sendiri dari Kediri, Blitar, terus ada Mas Jabrik yang terus ada lagi yang dari Jawa Tengah, Pati, terus Boyolali, Semarang, Kendal, itu datang semua ya. Ya mungkin ada beberapa yang nggak bisa saya sebut karena banyak banget Lur acaranya itu hampir sekitaran 10.000 peserta. Jadi di situ saya nggak bisa nyebutin satu-satu. Nah, oke, nanti kalau pengen dulur-dulur berkenalan sama beliau-beliau yang ada di sini bisa cek di kolom deskripsi saya. Nanti saya cantumkan link-link Instagramnya. Siapa tahu dulur-dulur teman-teman khususnya yang masih pemula itu bisa berkenalan, bisa sharing ya. Nah, oke. Nah, tidak sampai di situ saja. Jadi di sini kita diskusikan saya, Mas Coli dan Mas Alip bahwasanya kita butuh satu media untuk teman-teman bisa berkreasi di situ. Jadi di sini ada satu media Suzuki Baleno dan ternyata medianya itu atau unitnya itu masih banyak banget bagian-bagian tertentu yang perlu kita perbaiki. Ada bagian-bagian yang sudah mulai mengelupas ya. Jadi di situ kita putuskan untuk kita kelupas baru kita perbaiki ulang. Nah, di situ dulu sudah bisa lihat sendiri rangkuman videonya ini. Teman-teman painter itu saling bekerja sama untuk mempersiapkan panelnya Lur. Nah, disitulah kita yang awalnya datang kita belum kenal, di situ jadi kayak
sudah macam saudara. Jadi di situ kesan dan kesannya di situ. Wah, paling asik lur. Jadi yang awalnya pendiam itu ternyata sudah bisa nyerocos lur. Setelah kita kasih kopi, ternyata mereka sudah bisa saling bertukar pengalaman sendiri gitu. Oke, untuk acara ini kita disupport oleh brand-brand ternama seperti Belcoat Paint, terus JSW, terus PSG Pusat Spregan, terus Diton Premium, dan Roda Auto. Saya dan jajaran sektor setempat, Mas Coli dan Mas Alip dan kawan-kawan sangat berterima kasih sekali atas support dan dukungannya dari brand-brand ternama yang ada di Indonesia ini. Saya sangat senang sekali bahwasanya beliau-beliau pemilik perusahaan terbesar di Indonesia ini mempercayakan brandnya kita pakai di acara kita di sini di Madiun, di tempatnya Mas Alip. Oke, di sini kita sudah mulai memasuki mixing rasio base atau cat. Di sini untuk bahan kita pakai dari AXT, dari Belcoat. Terus untuk spregannya itu kita macam-macam ya lur. Jadi di sini kemarin kita itu mengadakan undangan. Jadi apapun spreganmu bawa. Nah, di situ nanti kita akan goyangkan spregannya. Nah, di sini ada spregan macam-macam. Ada Sagola, ada Meiji, ada Sata, ada Iwata, dan ada beberapa brand lain ya. Jadi di sini kita itu kayak macam jadinya kayak semacam ayo kita berkumpul terus kita saling bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Bahwasanya yang sering ngerjain motor, yang sering ngerjain mobil itu nanti bisa saling berpendapat. Nah, di situ nanti kita akan kasih sebuah pilihan untuk medianya itu nanti kita siapkan, terus kita kasih kesempatan teman-teman untuk nembakin catnya ini. Nah, nanti kita bisa lihat. Jadi seperti apa sih bahwasanya kita yang suka main motor yang medianya kecil itu terus dapat media gede seperti ini itu seperti apa. Nah, di sini ternyata kita sudah mulai mengetahui karakter daripada teman-teman ya. Jadi model-modelan teman-teman ini sudah kita ketahuan. Nah, di sini ini yang pertama ini Mas Ferdi. Mas Ferdi ini sebenarnya bukan tukang cat lur. Dia itu tukang detailing, tapi di situ dia izin minta kesempatan pengen nembakin spregan seperti apa sih. Nah, kita kasih kesempatan. Terus yang kedua ini ada Mas Gebi Pen Project yang terus terang dari segi tempat atau bengkelnya itu dia lebih fokus ke media motor. Di sini dia mencoba untuk nembakin catnya. Kalau nggak salah kalau kita lihat itu pakai spregan Sagola ini yang terkenal responnya cepet banget, mungkin 3 kali lipat dari Meiji ya. Nah, di situ Mas Gebi ini kayak sedikit model kewalahan lur. Jadi biasa pakai spregan kecil terus dikasih model spregan yang model gede atau full size seperti ini. Di situ sudah kelihatan Mas Gebi sudah mulai kewalahan. Ternyata respon daripada Sagola ini beda dengan mohon maaf spregan yang entry level gitu ya. Dan di sini lanjut Mas Lost Project ini dari Semarang. Nah, yang beliau sering kerjakan itu sama kayak Mas Gebi, itu dia kalau nggak salah ini Sata ya. Terus di sini saya lihat Mas Project ini kayak ayo kita ngecat tapi kayak berat. Ternyata tabung RPS-nya itu ada plak di atasnya nggak dicabut. Jadi cairan yang keluar itu kayak model vakum terhambat lor. Jadi catnya itu cairannya itu keluar tapi sedikit. Nah, itu bisa dilihat sendiri ya. Nanti ada kayak temen yang ngasih tahu di situ bahwasanya plak di atas tabung RPS-nya itu atau gelas RPS-nya itu nggak dicabut. Jadinya tembakannya itu jadi model kering tipis. Nah, di situ kita tidak saling menyalahkan, tapi di sini kita akan lebih tahu bahwasanya ternyata
RPS itu ada plaknya di atas. Jadi tahu ya lur ya, sedikit pengalaman itu penting karena guru terbaik itu adalah pengalaman lur. Nggak ada di sini saling jadi guru, tapi di sini kita tukar pengalaman. Di sini kita lanjut untuk Mas siapa nih? Mas HM Pen. Nah, HM Pen ini dia coba pakai apa ini? Spregannya Meiji Finercore HVLP. Kalau nggak salah lo ya. Nah, di sini dia ngebut banget lur. Saya tahu kalau Meiji yang model full CC kayak gini, kalau nggak ngebut tembakannya pasti akan responnya lumayan cepat. Jadi di situ dia mencoba untuk menaklukkan, istilahnya seperti itu lur. Nah di sini kita hanya sebagai seorang promotor ya yang mungkin saya nggak ada di situ lur. Saya nggak ada di situ. Terus saya nggak ada di situ, dan di sini ini saya dikirimin video untuk mereaction mereaction teman-teman yang mau ngechat ini. Paling enak itu nonton lur, asli. Oke, di sini lanjut Lost Project lagi. Kayaknya dia masih penasaran dengan hasil tembakannya tadi. Di sini dia ulang lagi. Untuk spregannya sepertinya ganti dari yang tadi pakai SATA, dia pakai apa nih? Pakai udang rebus atau sagula ya. Nah, sama yang dipakai yang Gaby pakai tadi, yang kewalahan tadi. Oke, di sini Mas Plus Project dikasih arahan sama Mbah Sontoloyo Painter dari Madiun dengan ketawanya yang khas itu, yang menjengkelkan seluruh Nusantara. Di sini dia mulai mau atraksi lur. Ternyata kamu nggak pakai masker, nak. Itu sangat berbahaya. Sebenarnya masker yang model kayak masker virus ini itu nggak recommended. Dia harus pakai yang protektor. Jadi di sini mungkin ada keterbatasan. Mungkin nanti tahun depan lah kita lengkapi ya lur ya. Semoga aja. Dan di situ itu kalau mental kita nggak bener-bener tatak atau kuat, itu bisa down lur. Karena di situ banyak banget peserta, hampir 10.000 atau enggak 1.000. Di situ kita harus benar-benar kuat mental lur. Jadi jangan sampai down. Kalau kita down pasti gaya kita nyemprot itu dari kayak model kaku. Nah, di sini Lost Project aja sudah mulai kaku. Cara megang spregannya aja masih kayak Kalau kita mau megang spregan gede seperti ini, kalau model seperti itu kita genggam semua tanpa ada acuan jari telunjuk, itu susah lur. Jadi untuk mengarahkan si pattern itu kayak model kaku gitu. Oke, di sini kita lanjut auto body 86 seperti di sini dia nembak, dia paksa dari jauh mendekat, dan posisi pattern atau posisi spregan itu miring. Jadi tembakannya itu di bagian pattern yang tepi itu jadi garis lur. Itu kelihatan banget. Kalau sepengalaman saya yang sering ngeliatin orang ngecat itu, kalau model kita nembak yang model media seperti ini, itu usahakan dari depan kita menjauh. Jadi sampai mana tangan kita nanti kita stop di situ. Jadi lalu kita sambut untuk di bagian sisi sebelahnya. Nah, sisi sebelahnya ini Mas Coli yang nyambut. Di sini Mas Coli pakai spregan apa? Spregan apa ini yang dipakai Mas Coli ini? Oh, Meiji Finercore. Nah, di sini seorang Mas Coli aja yang biasa ngecat motoran terus disuruh nembak mobil seperti ini, bisa dilihat sendiri ya. Jadi ya itu tadi gara-gara sebuah mental yang enggak dipupuk dengan baik itu bisa down ketika kita nemuin peserta segini banyaknya. Jadi di sini kita enggak ada yang saling menyalahkan ya. Tetap positive thinking, tetap tujuannya di sini kita belajar terus sharing. Oke. Untuk saling menyalahkan tuh nggak ada. Nanti kalau misalnya ada kesalahan atau hasil yang kurang bagus kan ada seksi correction. Nanti mungkin yang lebih tepatnya yang sering ngerjain mobil itu Mas Alip. Jadi di situ nanti kita dikoreksi sama Mas Alip lagi untuk hasilnya seperti apa. Oke, di situ kita hanya pengen mencoba. Wah, gimana sih caranya kita ngecat mobil yang biasanya ngecat motor? Gimana sih rasanya ngecat mobil? Nah, kalau kita biasanya ngecat motor itu kan medianya kecil loh, jadi mudah banget diaplikasikan. Nah, kalau model mobil lebar seperti ini, kalau kita
ngecatnya nggak rapi, otomatis hasilnya kurang bagus. Makanya sering sekali saya diomelin sama si Sontoloyo kalau ngecat tuh yang rapi. Misalnya dari titik A ke titik B, titik A ke titik B itu rapi ya. Jadi di situ kamu tahu bahwasanya mana media yang belum kena cat, mana yang sudah, itu ketahuan. Kalau kita model catnya lari sana lari sini itu mungkin susah diketahui loh. Oke, di sini kita lanjut lagi. Si auto body 86 ini masih kayak penasaran ya, jadi diulang lagi catatan dengan gayanya yang seperti itu. Nah, itu dilihatin banyaknya segitu peserta apa dan derodok kalau kita mentalnya gawat gitu ya. Oke, di sini kita nanti setelah ini kita tetap lanjut lur. Kita kasih kesempatan bagi peserta yang pengen nembak. Pokoknya yang pengen nembak kasih kesempatan. Nah, di sini kita lanjut Mas Huda dari Nganjuk. Mas Huda ini projectnya juga sering mengerjakan media kecil, media motor ya. Nah, di sini dia pakai apa ini? Pakai spray gun SATA. Tapi ternyata yang saya perhatikan di sini kayaknya peluitnya kurang deres ya, atau keluaran catnya kurang deres. Jadi di situ tembakannya itu masih tipis banget. Ini butuh beberapa kali ngulang. Tapi nggak apa-apa kalau model seperti ini. Kalau misalnya kita takut pakai full weight open ya dibatasin aja untuk fluidnya, jadi lebih aman, nggak khawatir belang atau sambungannya itu kelihatan nanti. Nah, di sini kita lanjut lagi, pokoknya ini masih lanjut, kasih kesempatan buat peserta yang pengen nembak. Nah, di sini Mas Kajine Painting ini ada channelnya juga. Dia sering juga ngecat sepeda motor. Di sini saya lihat overlapnya yang kurang rapi. Kalau untuk hasilnya sih ya lumayan, cuma sedikit kayak model apa ya, masih kaku lah. Kalau aku lihat masih kaku. Di sini kan saya bebas ya, orang namanya saya penonton ya bebas toh ngoreksi. Kalau saya di situ ya mungkin derodok juga lur. Segitu banyaknya orang kok gitu. Oke, di sini ada Mas Faris. Nah, Mas Faris ini juga pengen nembakin juga. Di sini dia ngetes pakai spray gun apa ini lur, nggak kelihatan. Saya itu sebenarnya nggak tahu nih posisi pakai spray gun apa, saya nggak hafal. Tapi di sini dia mencoba untuk nembakin secara rapi ya, jadi kelihatan cara dia ngayunin spray gun. Nah, di situ sudah mulai kayak ya oke lah. Tapi Mas Faris ini dia lebih cenderung ngecat motor ya, jadi ya butuh penyesuaian lagi. Kalau kita ngomongin ngecat mobil ini nggak sembarangan lur, karena dari persiapan media sampai kita finishing itu memang butuh perlakuan yang sangat khusus. Beda sama halnya dengan kita ngecat motor. Kali yang media-media kecil itu mungkin masih enak persiapan seperti itu tuh bisa singkat. Tapi kalau persiapan yang model seperti ini itu bisa memakan waktu. Oke, di sini kita lanjut corner pen dengan gayanya yang lolak-lolok. Dia megang spray gun kayak megang kobra ini. Dengan gayanya terlalu fokus kamu man, atau corner pen. Oke, untuk proses tembak cat sudah selesai. Dan di sini tadi itu kita putuskan bahwasanya untuk clear coat biar aja Mas Alip yang nembak. Jadi full media itu Mas Alip yang nembak. Kita lihat sendiri ya, kalau orang yang sudah terbiasa, apalagi yang sudah punya jam terbang tinggi, megang spray gun itu bisa kanan kiri. Kalau kita megang sebelah kanan terus lempar ke tangan kiri, tangan kita yang kiri itu kayak nggak gerak lur, jadi kayak kram. Nah, di sini beliau itu sangat enak banget, sangat lanyah banget megang spray gun. Pas seperti yang sering saya diomelin itu. Kamu itu kalau nembaknya jepret, urusan hasil nanti ending akhir gitu ya. Memang kalau Mbak Painter ini memang nggak bisa dilawan lur. Jadi dia itu sudah memiliki jam terbang yang lumayan lah ya. Jadi yang kita tembakin yang tadi itu semata-mata nggak langsung kita clear ya. Jadi perlu dikoreksi dulu sama Mas Alip. Habis itu kita putuskan untuk lanjut ke clear coat. Nanti untuk clear coatnya ini dia pakai 6.300 dari Bilcoat ya lur ya. Untuk perbandingan mixing rasio itu kalau nggak salah 21 kalau 6.300 itu.
Oke, di sini untuk proses clear code biar diteruskan sama Mas Alip, saya sudah ya lumayan lah untuk proses Maido-nya tadi itu lumayan banget. Ya namanya penonton lur, enak kalau Maido. Belum tentu kita di situ itu tatak juga. Padahal di situ juga ndrodok nanti kalau kita memang ikut tampil di situ. Oke lah. Moga-moga tahun depan kita adakan lagi seperti ini ya, untuk dulur-dulur atau teman-teman yang pengen ikut silahkan ikut, nggak apa-apa. Japri saya bisa, japri Mas Alip bisa, japri Mas Sontoloyo Painter juga bisa, atau teman-teman yang ada di sini. Nanti jangan lupa kunjungi kolom deskripsi yang ada di YouTube saya. Nanti teman-teman bisa sharing tentang pengalaman-pengalaman kemarin itu seperti apa. Acara seperti ini nih banyak banget yang pengen lur. Jadi kemarin juga ada yang dari Bandung itu pengen datang, cuma kendala ada acara keluarga jadi dibatalkan. Terus dari mana aja ya kemarin tuh, Tangerang atau mana ya, itu nggak bisa datang juga. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kan kita sudah undang. Jadi kalau pengen datang silahkan monggo. Terus kalau misalnya ada halangan ya jangan dipaksakan. Lebih tentunya dipastikan bahwasanya waktu dan tempatnya itu sudah ditentukan. Jadi kalau kita model maksa itu jangan ya. Jadi nanti biar nggak jadi pikiran gitu ya. Jadi kalau misalnya dulur-dulur teman-teman yang nanti tahun depan pengen ikut acara ini, silakan monggo. Saya dan Mas Coli dan Mas Alip siap untuk berdiskusi di situ. Oke, nanti kalau misalnya insya Allah saya bisa datang ya saya datang. Tapi kalau nggak bisa ya nggak mungkin saya paksa lur gitu. Karena saya punya kegiatan lain yang mungkin perlu saya prioritaskan. Oke, saya sekian dan terima kasih. Saya rasa sudah seneng banget hari ini saya bisa mengomentari teman-teman yang ada di sini. Nanti kalau mereka nonton itu pasti wah, mandor kawan nih kurang ajar, Bayu nih kurang ajar, nggak mau ikut tapi maunya komentar aja. Oke, nggak apa-apa. Sebagai seorang promotor itu ya wajib komentar lur. Coli. Oke lah, nggak apa-apa lur ya. Mau orang di sini kita kan nggak mau apa ya namanya ya, bertinggi hati, enggak. Karena di sini kan kita belajar ya, maklum kalau ada kekurangan dan kelebihan itu pasti ada, nggak mungkin orang itu sempurna. Tapi kan setidaknya kita tahu bahwasanya oh yang kita lakuin selama ini tuh salah, yang benernya begini. Nah itu tuh bisa ketahuan lur. Jadi kalau kita mau keluar dari ranah kita itu pasti tahu dan dapat pengalaman yang baru gitu ya. Jadi yang pengalaman yang mungkin salah kita lakukan bisa kita benahi. Jadi kita tahu lur gitu. Oke, untuk reaksi video kali ini saya rasa sudah cukup lah ya. Dan saya ucapkan terima kasih buat support dari PSG, Belcode Paint, Diton Premium, dan JSP dan Roda Auto. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya mewakili dari teman-teman juga, Mas Coli dan Mas Sontoloyo. Semoga acara tahun depan bisa kita selenggarakan lagi. Semoga ya lur ya, amin. Dan inilah hasil tembakan dari Mas Alip untuk clear code-nya. Ini after clear, belum kering. Kemungkinan besar untuk hasilnya itu saya nggak punya videonya, tapi untuk hasil sementaranya seperti ini. Alhamdulillah project kali ini atau acara kali ini kita akhiri dengan selamat. Oke lur, saya pamit undur diri. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa teman-teman yang pengen ikut di tahun depan silahkan japri saya, Mas Alip atau Mas Coli. Oke, see you.